Sudah berbulan-bulan, pria ini dan putranya tidak pernah menginap di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Kadang di penginapan murah, dan kadang di mana saja yang bisa mereka temukan saat malam tiba. Hidupnya penuh ketidakpastian, tapi ia tidak pernah berhenti mencari jalan keluar. Suatu hari, ia mendapat undangan interview kerja di sebuah perusahaan dengan gaji bisa mencapai $1 juta. Tapi semua memandangnya aneh, karena ia datang dengan pakaian kotor, setelah semalam sempat ditahan gara-gara belum melunasi tilang. Sang bos menyindir, menanyakan bagaimana reaksi orang-orang kalau ia tetap diterima kerja dan datang seperti ini. Jawaban santai pria itu justru membuat seisi ruangan tertawa, dan bos malah memberinya kesempatan magang. Tapi magang selama 6 bulan itu ternyata tidak dibayar. Apalagi hanya 1 dari 20 peserta yang akan direkrut jadi karyawan tetap. Maka setiap hari ia berusaha datang paling pagi, lalu secepat mungkin menghubungi calon klien agar tetap bisa menjemput anaknya tepat waktu. Tapi kerja keras saja tidak cukup melunasi tagihan. Uang sewa menumpuk, dan suatu hari mereka benar-benar diusir dari tempat tinggal mereka. Malam itu, dia tidak punya pilihan selain tidur di lantai toilet umum. Saat seseorang mengetuk pintu, ia menutup telinga putranya sambil kakinya menahan pintu. Untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa habis. Namun, dia harus tegar. Esoknya ia tetap masuk kantor seperti biasa. Pagi ia menghubungi satu persatu calon investor, sore mengantre di penampungan tunawisma bersama putranya, malam belajar seluk-beluk portofolio saham mengandalkan lampu jalan. Namun, pas ia dan putranya berlari mengejar bus terakhir menuju penampungan, boneka kesayangan putranya terjatuh. Saat anak itu menangis minta berhenti, ia malah membentaknya agar tetap berlari. Karena kalau tertinggal mereka bisa kehilangan antrean menginap malam itu. Meski akhirnya bisa naik ke bus, mereka tetap terlambat sampai di penampungan. Malam itu, mereka tidur di bus. Hingga suatu hari, ia mendapat janji bertemu calon nasabah besar. Tapi atasannya melempar tugas mendadak di tengah jalan, sampai ia terlambat dan calon nasabah itu sudah pergi. Tidak menyerah, ia tahu ini kesempatan terakhir baginya, karena masa magang tinggal seminggu lagi. Di akhir pekan, ia mendatangi langsung kediaman calon nasabah itu bersama putranya untuk meminta maaf secara langsung. Nasabah itu terkesan dan malah mengenalkan ke rekan investor baru. Perlahan tapi pasti, portofolio kliennya mulai tumbuh. Hari terakhir, masa probation tiba. Atasannya memanggilnya ke ruangan untuk sesi evaluasi kinerja. Pria itu bercanda bahwa kali ini dia memakai kemeja karena hari terakhir kerja. Sambil tersenyum, sang atasan bilang untuk memakai lagi besok saat ia masuk kerja. Air matanya jatuh seketika. Pria yang berbulan-bulan tidak pernah punya tempat tidur, tetapi itu akhirnya punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar hunian tetap. Karier sebagai pialang saham dengan masa depan yang pasti untuk dirinya dan putranya. Dan kisah ini dicuplik dari film berjudul The Pursuit of Happiness.